Jadi kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekarang Ibu akan melakukan absensi untuk mengecek kehadiran kalian. Dimas, Debbie Kamila, Echa Aulia Putri, Iva Arwana, Nabhan, Nur Riza, Doni. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Perhatikan papan tulis ke depan. Hari ini kita belajar KG7 mengenal protokol server software. Seperti biasa, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, Ibu selalu akan memberikan motivasi. Di mana motivasi kita hari ini adalah tantangan dan masalah merupakan bahan bakar menuju kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan tanpa adanya tantangan dan masalah. Jadi ketika kalian menghadapi yang namanya tantangan dan masalah, anggap sebagai bahan bakar kalian untuk menuju kesuksesan, menuju cita-cita kalian. Paham? Oke, sebelum masuk slide berikutnya, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat tentang materi di pertemuan sebelumnya? Oke, siapa yang masih ingat? Menghitung kebutuhan bandwidth dalam jaringan seperti kebutuhan bandwidth dan throughput. Oke, ada lagi yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Oke, silakan Rati. Yaitu menentukan beban bandwidth throughput dan kebutuhan bandwidth pada user oleh server. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan beban bandwidth di dalam jaringan, menghitung bandwidth, menghitung throughput, menentukan kebutuhan bandwidth di dalam user dan PC, dan yang terakhir kita belajar tentang manajemen dari bandwidth. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu sebelum masuk ke dalam slide berikutnya. Pernahkah kalian melihat atau mendengar konsep dari telepon tetap dari PSTN di dalam setiap kamar di perusahaan perhotelan? Pernah kan? Jadi di dalam konsep perhotelan itu dia menggunakan yang namanya server software dan VoIP untuk menentukan menghubungkan setiap telepon yang ada di dalam setiap kamar. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang server software dan VoIP. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan tentang server software VoIP dengan benar. Yang kedua, mengkonsepkan cara kerja server software VoIP dengan benar. Dan yang terakhir, menganalisis cara kerja server software VoIP dengan benar. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian komponen penilaian. Seperti biasa, untuk komponen penilaian ini sendiri ada 3. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi di hari ini terkait dengan pengetahuan kita ada yang namanya pre-test dan post-test. Untuk keterampilan sendiri ada diskusi dan presentasi. Sedangkan terkait sikap seperti biasa ada gotong royong, disiplin, tanggung jawab, dan yang terakhir adalah percaya diri. Jadi yang terakhir adalah percaya diri. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam materi kita harus melakukan yang namanya pre-test, di mana tujuan awal dari pre-test tadi adalah ingin mengetahui sejauh mana kalian paham tentang server software VoIP. Sekarang perhatikan ke depan, silakan akses link di bawah ini. Terlihat linknya? Nah, ambil HP masing-masing. Sudah ada? Oke, sekarang silakan akses link di bawah ini untuk mengerjakan pretest. Waktu yang diberikan 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah? Jadi kalau sudah, kita masuk ke kegiatan inti. Perhatikan kamu tulis lagi. Jadi untuk slide berikutnya
bagian problem, berikan pendapatmu tentang gambar di bawah ini. Coba diperhatikan terlebih dahulu gambar di depan dan berikan pendapatmu tentang gambar di depan. Ya? Nah, sekarang siapa yang bisa jawab dan bisa memberikan pendapatnya tentang gambar yang ada di depan? Siapa yang bisa? Oke, silakan Samiaji. Menurut dari gambar tersebut, kegiatan orang-orang sedang menelpon menggunakan telepon rumah ke beberapa wilayah atau daerah. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang gambar di depan? Oke, silakan Sari. Jawabannya juga benar. Saya tambahkan VoIP mengubah suara analog yang dihasilkan dari speaker pada PC menjadi pakai data digital, selanjutnya dari PC pakai diteruskan melalui box atau router modem ADSL yang dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh pos tujuan melalui media yang sama. Oke, jadi jawaban Sami Adi dengan Serli sudah benar. Ibu luruskan sedikit ya. Jadi berdasarkan gambar di depan ini adalah kegiatan beberapa orang yang sedang menelpon menggunakan telepon tetap. Nah, di sana ada dua gambar yang bentuk untuk servernya menggunakan server VoIP, di mana server VoIP ini bisa berfungsi dua, mengakses internal dengan eksternal. Pada bagian internal dia bisa berkomunikasi di dalam perusahaannya. Ya. Jadi sedangkan pada bagian eksternal ada yang namanya incoming dengan outgoing. Nah, di situ bahwa beberapa orang ini bisa mengakses atau menelepon keluar dari perusahaan atau keluar dari wilayah server software. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian materi. Perhatikan di sini untuk pengertian dari server software sendiri adalah suatu sistem dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan menghubungkan panggilan telepon satu ke telepon yang lainnya melalui jaringan internet publik. Atau dengan kata lain bahwa software ini menghubungkan antar jaringan sirkuit yang ada dengan jaringan paket. Nah, di sini bahwa server software ini berfungsi menghubungkan telepon satu dengan telepon yang lain lebih dari satu, dan dia bisa juga digunakan sebagai jaringan yang menghubungkan telepon tetap berbasis internet telepon. Jadi jaringan tersebut meliputi jaringan telepon tetap PSTN, jaringan telepon berbasis internet protokol, dan yang ketiga jaringan kabel TV. Paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi server software itu sendiri apa. Jadi di bagian server software ini ada 3 fungsinya. Yang pertama, server software sebagai switching katanya. Kenapa dia katakan sebagai switching? Server bisa menyambung, memutuskan sementara antara server dengan komponen lain. Atau dengan kata lain bahwa server bisa berhak menyambung, memutuskan komponen telepon tetap dengan server. Yang kedua, fungsi dari kontrol. Di mana fungsi software yang kedua adalah kontrol, menyediakan akses rute untuk jaringan PSTN. Jadi masuk ke bagian
diskusi yang terbaik. Yang keempat, jika perlu referensi carikan di internet. Dan yang kelima, presentasikan. Ya, catat semua hasil diskusi. Dan yang terakhir, presentasikan hasil diskusi. Paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya. Jadi dua masalah itu analisis perancangan sektor software ini narasi untuk selanjutnya terkait tentang POIP itu sendiri. Terus nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 baru jawab pertanyaan terkait dengan narasi yang diberikan. Ya. Sudah, kita masuk ke poin ketiga. Tugas kalian presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Baiklah, dengan kami sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh audio. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, berdasarkan uraian di atas, jelaskan konsep dasar software POIP. Cara kerja POIP. Dalam melakukan transmisi, POIP mengubah suara pengguna dari sinyal audio analog menjadi data digital. Setelah diubah, data tersebut kemudian dikirim ke pengguna lain melalui jaringan internet seperti LAN, yaitu Local Area Network ataupun WiFi. Yang kedua, berdasarkan konsep dasar software POIP, jelaskan tentang teknologi POIP pada jaringan telekomunikasi. POIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit. Kemudian yang ketiga yaitu secara berkelompok carilah informasi tentang protokol POIP di internet minimal 3 protokol POIP. Kami menggunakan 3 protokol yaitu HTTP323, Media Gateway Control Panel Control Protocol atau MGCP, dan yang terakhir yaitu Session International Protocol FTP, di mana HTTP323 merupakan set standar bagi IoT yang mendefinisikan satu set protokol untuk menyediakan komunikasi audio dan visual melalui rangkaian komputer. Kemudian MGCP adalah protokol komunikasi sinyal dan kontrol panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi POIP, dan yang terakhir SIP merupakan signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Demikian presentasi dari diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.
dilakukan software jika pihak yang dipanggil menggunakan IP. Jika menggunakan sinyal berasal dari IP, server software akan memberikan perintah kepada perangkat pemberi sinyal dan penerima untuk melakukan komunikasi. Pada saat yang bersamaan, software turut bekerja dan mengontrol stabilitas panggilan yang dilakukan melalui jaringan internet yang digunakan. Ada pertanyaan lain? Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hasil dari diskusi kelompok masing-masing kelompok. Sekarang silakan kumpulkan lembar kerja tugasnya ke depan. Perwakilan kelompok saja ya. Sudah? Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan melakukan proses. Nah, perhatikan papan tulis. Jadi kita akan melakukan proses berdasarkan link di bawah ini. Terlihat linknya? Oke. Sekarang silakan ambil HP masing-masing, akses link di depan, kerjakan proses yang Ibu berikan dimulai dari sekarang. Oke, sudah semua melakukan pretest? Oke, kalau sudah melakukan pretest, sebelum kita masuk ke kegiatan penutup, Ibu ingin melakukan penyimpulan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari di hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, silakan Dimas. Hari ini kita belajar tentang server software dan POIP. Oke, hari ini kita belajar tentang server software dan POIP. Ada lagi? Oke, silakan Santi. Penjelasan pengertian dari server software, fungsi server software, perangkat-perangkat server software seperti modem, server, dan IP phone. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang server software dan POIP, baik terkait dengan perangkat yang ada di dalam POIP dan konsep kerja dari POIP. Oke, sebelum Ibu tutup, kita masuk ke bagian berikutnya. Perhatikan, untuk materi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang membangun simulasi server software dengan Cisco Packet Tracker. Ya, jadi kita akan membangun simulasi paket software menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Jadi sebelum pembelajaran berikutnya, silakan pelajari terlebih dahulu. Ya, terkait dari komponen konfigurasi dan sebagainya, pelajari terlebih dahulu untuk pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita tutup, Ibu ingin kita berdoa penutup supaya pembelajaran hari ini bisa diambil manfaatnya. Kepada ketua kelas kami Haji, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai.